Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Weton, ditulis oleh akun Facebook bernama Wamia. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Perkara sing paling nyedheke kuwi padha sambat ora ada duit. Atau hal yang paling menyedihkan adalah mengeluh tidak punya uang. Aku dan ibu hanyut dalam lamunan sembari memandangi makam bapak. Tanah makamnya masih basah. Bahkan kembang rampai di atas pusara terlihat masih segar. Jasad bapak sengaja kami kuburkan di halaman depan rumah. Selain karena areal sekeliling rumah yang tertutup sawah, meletakkan makam bapak di depan rumah bisa mengobati kerinduan ibu akan mendiang suaminya. Yuk, siang tadi pas kamu masih di sawah, orang suruhan Kusnaedi datang lagi. Ungkap ibu dengan ekspresi khawatir. Kusnaedi adalah orang terkaya di dusun ini. Beberapa waktu lalu, ibu meminjam sejumlah uang darinya untuk menutup biaya pengobatan bapak. Sayangnya, bunga yang diberikan terlampau besar sehingga kami kesulitan melunasi utang itu. Jika hanya mengandalkan upah gaji harian yang tak seberapa dari sawah orang, sampai kapanpun kami akan terus dibebani hutang kepada Kusnaedi. Sebab bunga ribanya akan berlipat-lipat melebihi pinjaman dasar. Bu, bagaimana kalau besok pagi aku ke rumah Bu Zainab? Mendadak aku dapat ide usai membuang pandang ke makam bapak. Bu Zainab adalah orang biasanya merekrut pengangguran dari dusun-dusun untuk pekerjaan pada pabrik-pabrik di Jakarta. Wajah ibu berangsur cerah menanggapi usulanku. Sebenarnya sudah sejak kemarin ibu ingin merintahmu bekerja, tapi ibu merasa sungkan. Baguslah kamu punya inisiatif sendiri, ucap ibu. Ya yuk, kerja sampai hutang kita lunas bu. Nanti pas sudah lunas, ya yuk segera balik. Aku meraih kedua tangan ibu, memijatnya lembut agar ibu mengizinkan. Ibu yang dukung niat baik kamu, Nduk. Intinya jangan melupakan Tuhan, juga utamakan kejujuran saat bekerja. Masih dengan binar khawatir, ibu bangkit dari duduk dan merengkuh kepalaku ke dalam pelukannya. Hari merambat siang saat aku mendatangi rumah Bu Zainab, mengutarakan niat menjadi karyawan pabrik di Jakarta. Aku juga meminta sekiranya Bu Zainab punya koneksi agar aku dapat dipekerjakan pada pabrik yang memberi gaji besar. Ada yuk, yang memberi gaji gede. 3 bulan saja utang kalian pada Kusnaedi bisa lunas, tapi bukan sebagai karyawan pabrik. Bu Zainab meneguk liur usai berkata demikian. Pikiranku pun mulai meraba-raba. Jangan sampai kerja yang tidak halal dan berbahaya. Yuk, gak usah takut. Kerjanya sebagai asisten rumah tangga di rumah orang kaya. Tapi mereka hanya mencari wanita dengan weton Sabtu Kliwon atau Rabu Pahing. Untuk sejenak, aku terdiam mendengar penuturan Bu Zainab. Aku memang lahir dari Sabtu, Bi. Tapi yang gak tahu apa Sabtu Kliwon atau Sabtu lainnya. Jawabku setengah ragu. Agak heran mendengar bahwa ada orang kaya mencari pembantu berdasarkan weton. Coba beri tanggal lahirmu yuk, biar bibi ngecek apa wetonmu. Bu Zainab memperlihatkan aplikasi kalender kejawen di ponselnya yang mana dilengkapi fitur yang menjelaskan sifat setiap weton. Tanpa berpikir panjang, ku sebutkan tanggal lahir lengkap dengan tahunnya. Bu Zainab manggut-manggut seraya jemarinya, sibuk mengusap layar ponsel ke slide kanan.
terus-menerus hingga sampai di tahun kelahiranku. Sepasang matanya begitu awas mencermati nama bulan. Berikutnya dari lahirku. "Wahyu, selamat ya." Bi Zainab sedikit menjerit. "Seliramu panjang kelahiran Sabtu Kliwon." "Kamu memang kelahiran Sabtu Kliwon," katanya. Wanita parubaya ini memamerkan apa yang tertera di ponselnya. Sekilas ku baca pada catatan kaki di fitur weton. Di situ tertulis bahwa orang-orang dengan weton Sabtu Kliwon memiliki watak yang kuat saat belum menemukan apa yang tepat di dalam hidupnya. Pemilik weton ini kerap bertingkah mengacau dan merusak, namun akan akses besar kala berada di posisi yang tepat. "Sebaiknya kamu pulang dulu yuk. Beritahu ibumu dan siapkan juga pakaianmu. Sang ini juga kita langsung ke Jakarta bertemu calon majikanmu." Bi Zainab tersenyum hangat padaku. Tak menyia-nyiakan waktu, aku lantas pulang, membawa kabar gembira pada ibu yang sedang menyiang rumput di tengah sawah. Setahu ibu, terkadang weton tertentu dianggap mendatangkan rezeki. Mungkin orang kaya itu mencari asisten kelahiran Sabtu Kliwon agar rezeki mengalir deras ke rumahnya. Ibu menjelaskan tanpa berhenti mencabut rumput di antara rimbunan padi yang tumbuh subur. Aku pun manggut-manggut tanda mengerti. Selanjutnya, aku dan ibu kembali ke rumah, mempersiapkan tetek bengek, keperluan sebelum Bi Zainab menjemput. Sekitar jam 1 siang, Bi Zainab datang dengan mobil R3 miliknya. Ia duduk tepat di belakang supir. "Ayo yuk, nanti telat loh," ajak Bu Zainab tanpa turun dari mobilnya. Sopirnya bergegas membukakan pintu untukku, dan aku duduk di samping Bi Zainab. Ada sedih yang menjalar saat terakhir kali melihat wajah ibu. Wanitaku itu masih berdiri di ambang pintu sambil mobil melaju pergi jauh. Sudah larut malam saat kami tiba di rumah calon majikanku. Rumahnya sangat besar, terdiri dari 4 lantai dan berada di suatu kompleks perumahan mewah. Satu yang membuat perasaanku tak enak. Walau rumahnya dicat serba putih dan terkesan glamor, namun aku merasakan adanya hawa mistis yang kuat. Rumah ini dijagai makhluk astral di setiap sisinya. Aku tahu, tapi tak mampu melihat seperti apa wujud mereka. Bi Zainab mengetuk pintu sementara aku berdiri, keluh di balik punggungnya. Dalam hati bergelitik. Pantas saja gaji asisten besar. Bekerja di rumah semegah ini tentu akan sangat melelahkan. Nyaliku serasa menciut seketika. Beberapa saat berselang, pintu dibukakan. Nampak sepasang suami istri berdiri, menjulang di tengah pintu. Tanpa spesial kata, sebaliknya hanya lewat kode, mimik yang mereka tunjukkan pada Bi Zainab. Kami dipersilakan masuk dan dituntun ke sebuah ruangan. Ruangan yang berada di lantai 3 rumah ini. Lampu di ruangan itu didesain remang. Semua perabot berwarna hitam polos, termasuk gorden yang menutupi sandro, jendela berkaca lebar. Suasana terkesan seperti berada pada film Harry Potter. Selanjutnya kami dipersilakan duduk mengitari meja bundar, berbahan marmer hitam. "Saya bawakan lagi orang baru, Pak, Bu, namanya Yayu. Semoga kali ini berhasil," ucap Bi Zainab pada Pak Sutri di hadapan kami. Pria itu beralih menatapku lekat. Kumisnya bergerak-gerak. Bibirnya seakan mengucap sesuatu pada sosok tak kasat mata di dekatnya. "Kamu lahir di Sabtu Kliwon atau Rabu Pahing?" tanyanya dengan suara yang sangat lembut, beda dengan wajahnya yang garang. "Sabtu Kliwon, Pak," dengan sopan aku menjawab. Pria itu memandang istrinya, dan si istri terlihat senang. "Bagus,
Apa kamu mau kerja sama keluarga saya? Iya Pak, oleh karena itulah saya datang. Tapi kamu harus tahu, kerja sama keluarga saya bukanlah pekerjaan biasa. Makanya saya memberi gaji 20 juta per bulannya. Sampai di sini firasatku sudah tidak bagus lagi. Pertama, ia hanya merekrut perempuan kelahiran Sabtu Kliwon dan Rabu Pahing. Lalu sekarang secara belak-belakan mengatakan bukan pekerjaan biasa. Aku meremas jemariku yang bergetar dan berkeringat halus. Di antara rasa penasaran dan takut, aku bertanya pelan. Apa pekerjaannya, Pak? Ya yuk, ketahuilah pekerjaannya bukan di rumah ini, jawab istrinya mengambil alih pembicaraan. Sementara sang suami mengangguk membenarkan. Kamu akan dibawa ke villa pribadi kami di puncak. Di sana tugasmu hanya membantu Nyi Ratni. Dia adalah orang pintar yang sudah lama melindungi keluarga saya. Seperti yang suami saya katakan, ini bukanlah pekerjaan biasa. Ada pantangannya. Ngomong aja apa pantangannya, Bu, biar saya siap. Tatapanku tertuju pada si wanita, lantas berganti memandang Bi Zainab. Di sampingku, Bi Zainab mengangguk setuju. Kamu dilarang mengundurkan diri sebelum pekerjaan itu selesai. Kalau setuju, gaji kamu untuk 2 bulan saya bayarkan saat ini juga. Wanita ini berucap tenang, seakan sudah tahu bahwa tawarannya akan aku terima mentah-mentah. Mengingat akan hutang yang harus segera dilunaskan, aku pun menyanggupi persyaratan itu. Selanjutnya, pasangan suami istri ini memperkenalkan diri. Namanya Pak Waluyo, bukan nama sebenarnya. Dan istri bernama Bu Agni, juga bukan nama sebenarnya. Mereka memberiku uang sejumlah 40 juta dan berjanji akan membayar tuntas jika aku mampu bertahan hidup sampai selesainya pekerjaan yang dimaksud. Hatiku mencelos menerima uang sebanyak itu. Bebanku terasa ringan seketika. Segera aku titipkan uang melalui Bi Zainab agar diserahkan pada ibu di dusun. Jika dikali bagikan dengan bunga hutang, masih tersisa 4 jutaan sebagai hutang belanja untuk ibu. 10 menit setelahnya, Bi Zainab berpamitan pulang. Tinggal aku sendiri di dalam ruangan ini. Pak Waluyo dan Bu Agni menghilang entah kemana. Lama menunggu, tanpa sadar aku setengah tertidur pada sandaran kursi. Baru saja terbangun saat suami istri itu kembali. Bunyi bertecit dari kaki kursi yang beradu dengan lantai. Mungkin sengaja mereka lakukan agar aku tahu diri. Pakaiannya kok serba hitam toh? Aku yang masih mengantuk spontan bertanya demikian. Di depanku, suami istri ini ternyata baru selesai dari berganti pakaian. Pakaian serba hitam yang mereka kenakan sedikit memantik rasa curigaku. Yuk, kita berangkat sekarang. Nanti kelamaan ditunggu Nyi Ratni, ucap Bu Agni mengalihkan pembicaraan. Sementara suaminya melangkah duluan dengan kunci mobil dimainkan di tangannya. Aku dan Ibu Agni bersisian menuruni tangga hingga kami tiba di area lantai 1 dan segera menuju halaman untuk akhirnya menaiki mobil. Perjalanan sangat melelahkan. Bayangkan, aku datang dari dusun ke Jakarta dan sekarang langsung diantar lagi ke tempat yang belum ku ketahui seberapa jauhnya. Naasnya lagi, masih tengah malam saat mobil bergerak meninggalkan kediaman Waluyo. Aku yang hendak menatap penampakan terakhir rumah megah itu dibuat kaget oleh sesuatu yang tiba-tiba hinggap di kaca mobil, tepat di sampingku. Ia melekat seperti tokek. Aku pikir mungkin sejenis binatang malam, namun ternyata wujudnya sangatlah mengerikan. Mirip malaikat iblis. Wajahnya hancur, kepalanya gundul, dipenuhi urat, dan sepasang sayap tumbuh
di balik punggungnya. Aku hampir bertanya pada Bu Agni, tapi urung, karena makhluk itu segera terbang menghilang. Beberapa saat kemudian, mobil telah meninggalkan kota Jakarta. Tidak ada lagi bangunan tinggi dan menderang lampu-lampu. Kami memasuki kawasan yang gelap dengan rimbunan pohon, mengisi sisi kanan dan kiri jalan. Loh, emang seperti ini jalannya, Pak? Aku tak tahan untuk tidak bertanya. Perasaanku makin tak nyaman karena Pak Waluyo maupun Bu Agni tak menjawab. Hanya dua pasang mata mereka yang sesekali menengok keluar. Seolah daerah ini sangatlah berbahaya. Batinku menjadi lebih tenang saat mobil telah melewati kawasan hutan yang gelap, berganti mengarungi tanjakan, perbukitan atau semacam dataran tinggi. Bu, ini kemana? Apa nama tempatnya, Bu? Aku terpaksa bertanya lagi. Ada sedikit kemajuan. Yang dari tadi tidak menjawab. Kini Bu Agni tersenyum kecut, sembari menggeleng. Aku berusaha menenangkan diri dan beranggapan semuanya akan baik-baik saja. Setelah melewati jalanan yang bergelombang naik turun, tibalah kami di villa yang dituju. Cahaya mobil menyorot situasi villa itu. Kumuh, jauh dari kesan mewah. Walau ukurannya lumayan besar, tapi hampir seluruh dindingnya mengelupas, menyisakan pemandangan batu bata merah yang seharusnya tertutup campur semen. Aku masih mengamati sebelum akhirnya tersentak saat sadar seorang wanita tua sedang menunggu di sana. Ia berdiri mematung dengan satu tangannya menopang tongkat di tanah. Nyi Ratni, gumam Pak Waluyo diikuti membuka pintu mobil. Gegas ia menyambangi wanita tua itu. Bu Agni menyusul turun. Aku meraih tas berisi pakaian, lantas mengikuti langkah mereka. Nampak keduanya memberi salam dan mencium punggung tangan Nyi Ratni. Nyi Ratni tersenyum hangat padaku. Ia menyempatkan bertanya namaku dan memperkenalkan namanya juga. Setelah itu, ia mempersilahkan kami masuk ke dalam villa. Wanita yang dianggap orang sakti ini tidak sesakti perkiraanku. Kaki kanannya pincang dan salah satu matanya rusak. Aku menelan ludah saat sadar bahwa itu bukanlah cacat bawaan lahir. Wanita tua ini sepertinya punya pengalaman buruk dalam hidupnya. Ada banyak bekas jahitan pada kaki yang pincang, lalu pada mata yang rusak. Bola matanya sudah tidak ada, hanya kelopak mata yang tak bergerak. Orang kaya raya tidak pernah sendiri yuk. Selain ada orang pintar membentengi dari belakang. Ucap Nyi Ratni saat ia persilakan duduk. Pak Waluyo dan Bu Agni tertawa kecil mendengar pengakuan Nyi Ratni. Sementara aku hanya bergeming memangku tangan di pangkuanku. Kami duduk di ruangan kecil, mirip tempat khusus untuk memberi sesajen pada makhluk gaib. Mereka masih berbasa-basi, namun fokusku beralih ke sudut ruangan. Kulihat ada banyak boneka jerami ditumpuk di situ. Dulu sewaktu masih kecil dan bapak masih hidup, beliau pernah berpesan, jika melihat ada boneka jerami di rumah orang, maka berhentilah bermain ke sana. Menurut bapak, pemilik boneka jerami pastilah penganut ilmu hitam, dan boneka itu dijadikan media santet untuk mencelakai orang lain. Aku hendak bertanya, tapi urung lagi. Sebab Pak Waluyo dan Bu Agni kini berpamitan pulang. Nampak Nyi Ratni mengantar mereka sampai ke halaman villa. Sepeninggal mereka, situasi villa mendadak sunyi. Hanya suara angin yang sesekali mendesau. Rasanya seperti sedang diasingkan ke dunia lain. Lampu di villa ini 11-12 dengan lampu yang ada di salah satu ruangan di rumah Pak Waluyo. Sangat remang. Setelah aku teliti, ternyata ada lampu tua yang sudah tak layak pakai. Mungkin berkaitan dengan keperluan klinik. Apa Nyai hanya bertugas membentengi keluarga Waluyo dari serangan gaib? Atau
diberi tugas lain juga? Aku bertanya saat Nyi Ratni kembali duduk. Mulutnya sibuk memamah siri. Tugas lain? Apa maksudmu, Yuk? Balas Nyi Ratni dengan nada yang sengaja dibuat tenang. Padahal sorot matanya jelas, seperti menyembunyikan sesuatu. Tatapanku terkunci padanya. Ia buru-buru membenahi kebaya kutu baru yang ukurannya lebih besar dari tubuhnya. Reaksi yang khas saat seseorang sedang berdalih. Sebelum kesini, Waluyo sudah memberimu pengarahan, kan? Aku mengangguk. Ya, Yo. Seharusnya kamu gak akan banyak bertanya lagi. Kamu didatangkan untuk membantuku di sini. Jadi manut saja biar perkara ini selesai. Lagian kamu gak berdua saja denganku. Ada beberapa temanmu di belakang. Sudah sepekan mereka mendekam di villa ini. Mendekam? Mendekam macam apa yang dimaksud Nyi Ratni? Pantas dari tadi tak terdengar suara orang lain di villa ini. Aku tak berkomentar apa-apa. Meski begitu timbul rasa penasaran bercampur khawatir. Bahkan bergerak untuk memeriksa. Manakala aku melangkah menuju ke ruang tengah yang kurangnya paling luas dari semua ruangan, Nyi Ratni tiba-tiba berbisik, tepat di balik punggungku. Tempatnya bukan di situ, Yuk. Nanti kamu ke belakang. Ada satu sekat khusus di balik bangunan ini. Ungkap Nyi Ratni. Sesudahnya ia berlalu pergi. Di bawah temaram cahaya lampu, aku memberanikan diri menyambangi sekat yang dimaksud, melangkah perlahan. Kulit-kulit tembok terkelupas jatuh ketika aku lewat. Campuran semen dan pasirnya mengeluarkan debu yang mengotori udara. Aku membekap, hidung seraya terus melangkah. Namun makin dekat dengan sekat tersebut, kulihat sendero dinding bergerak bersempit, jalan yang hendak dilalui. Aku berhenti lantas memijat pelipis. Aku yang sedang pusing ataukah ini gangguan jin? Belum selesai perkara ini, aku kembali dikagetkan oleh lantai yang ikutan bergerak, bergelombang, naik dan turun. Belum apa-apa sudah pusing, Yuk. Kamu itu harus kuat. Entah dari mana berasal, suara Nyi Ratni tiba-tiba bergema. Aku hanya bisa menelan sindiran pahitnya. Sadar bahwa tersisa beberapa langkah lagi, aku mengumpul semangat sembari menatap dekat itu. Lekat. Sekat itu terbuat dari batang-batang pohon muda yang dijebang, disusun berjajar, membentuk dinding panjang guna melindungi aktivitas yang terjadi di baliknya. Aktivitas apa? Aku masih menebak dikala sosok makhluk terbang dari arah belakang dan hampir saja menyambar batok kepalaku. Sontak aku menunduk, melindungi kepala. Baru aku sadar, ternyata dialah makhluk yang saat itu menempel di kaca mobil Pak Waluyo. Ia mendahuluiku masuk ke ruangan di balik sekat itu. Sesaat kemudian, terdengar suara wanita marah-marah. Goblok, bajingan. Kamu gagal lagi. Sudah 2 orang mati konyol di sini, dan kamu belum juga menembus pertahanan keluarga itu. Bekiknya dengan napas berat. Andai 2 bangka itu mengirimmu ke neraka, aku pasti lega. Tambahnya. Makhluk bernama Kajiman menyaut garang. Suaranya lebih mirip teriakan burung gagak. Aku membungkuk seraya menutup telinga karena ngeri. Kajiman terbang berantakan, menabrak bidang antar dinding dan membuat rusuh. Hingga akhirnya terdengar lagi suara si wanita. Cepat pergi, Kajiman. Jangan coba-coba kembali jika masih gagal. Kajiman terbang berbalik arah. Ia kembali melewatiku. Saat kami berpapasan, ia menjeda terbang, menggantung di udara, mengepak-ngepak sayap sembari berteriak garang.
Gelagatnya semacam ingin merobek wajahku menggunakan gigi-giginya yang hitam legam. Refleks, aku berteriak ketakutan. Apalagi saat wajahnya yang hancur, berkerut gemas menatapku. Lengkingan suaraku sungguh di luar kendali, membuat Kajiman tersentak. Di udara lantas, berlalu pergi. Sementara suara wanita di balik bilik itu kini menampakkan diri oleh karena mendengar teriakanku. "Sopo yo?" Lirihnya dingin. Ia berdiri di ambang sekat dengan kedua lengannya berlumuran darah. Darah yang kering, yang separuhnya telah menghitam. Rambut si wanita sangat berantakan. Pakaian yang dikenakan sudah sangat dekil. Aku bergidik, mulai ragu. Apa sebenarnya yang dikerjakan Nyi Ratni dan wanita ini? Lalu kaitannya dengan Kajiman tentu membuat penasaran bercampur gugup. Saya Yayu, kesini disuruh keluarga Waluyo membantu Nyi Ratni. Sedikit pun aku tidak bergeser. Mungkin kaki ini sudah berakar pada tempatku berdiri. Air mukanya yang semula tegang berangsur mencair, berganti menelisik sekujur tubuhku dengan tatapan kasihan. Dahi itu berkerut 3 lipatan. "Bagus Yayu, tubuh kamu masih mulus begitu." Ia berucap datar. Aku tak paham harus menjawab apa. Sampai akhirnya si wanita menyingkap ujung rok plisketnya yang menjuntai menutupi mata kaki. Aku meringis. Tatapanku terfokus pada luka borok di sekujur betisnya. Semacam bekas-bekas cakaran yang kini infeksi, bengkak dan memerah. "Maaf, tugas apa yang kalian kerjakan untuk keluarga Waluyo?" Wataku memicing. "Shh." Desis wanita itu buru-buru meletakkan telunjuk di depan bibirnya. Ia membuang pandang ke segala arah. "Tua bangka itu belum menjelaskan ya?" bisiknya Paro. Aku menggeleng. Ia lantas mendekatiku dengan susah payah. Borok di betis membuatnya sukar berjalan. Belum juga ia bicara. Tiba-tiba, Nyi Ratni muncul dari arah belakang. Satu kaki yang pincang ia seret. Satu matanya yang buta terlihat horor di bawah minimnya cahaya lampu. "Mau ngomong apa kamu Laras?" celetuk Nyi Ratni. "Lancang. Masih terlalu dini untuk Yayu tahu semuanya. Malah Yayu gak perlu diberikan tahu. Dia akan belajar dan paham dengan sendirinya." Tutur Nyi Ratni disusul ekor matanya melirikku sejenak. "Bisa kan yuk?" tanya wanita itu sinis. "Yo iso ra iso kudu iso." Atau yang artinya, ya bisa gak bisa, harus bisa. Imbunya lagi. Aku dan wanita bernama Laras hanya bergeming di hadapannya. Jelas sekali bahwa Laras sudah muak pada Nyi Ratni. Dan dari gelagat yang terbaca, aku menangkap keinginan Nyi Ratni yang ingin melimpahkan posisi Laras padaku. "Santet ini gak bisa berhasil selama kamu gak bisa mengendalikan Kajiman. Percuma lahir di Sabtu Kliwon kalau insting kamu gak jalan." Nyi Ratni sangat serius menatap Laras. Aku berkeringat halus. Lain halnya dengan Laras yang mendengus kesal. Laras kemudian melangkah dengan susah payah kembali ke balik sekat. Di saat bersamaan, terdengar rintih menyakitkan dari dalam bilik itu. Suara-suara memaki Laras dengan bahasa yang kasar. "Wis edan kowe, wadon jalang. Menawi ngerti kapan kabeh ki rampung." Yang artinya, "Sudah gila kau, perempuan jalang. Beritahu kapan semua ini selesai." Lirik seseorang. "Samestine kawit biyen pateni wae kene. Seharusnya sejak awal kau bunuh saja kami.
Sambung yang satunya. Suara keduanya adalah sama-sama suara perempuan. Oleh karena dikode oleh Nyi Ratni, aku pun menyusul Laras, memasuki sekat rahasia itu. Baru ada 2 langkah di dalam ruang itu, aku terpaksa terhenti karena syok. Ini di luar dugaanku. Apa yang kusaksikan sangatlah tidak manusiawi. Ada 2 wanita yang tangan dan kakinya dirantai. Luka memenuhi sekujur tubuh mereka. Bekas tusukan benda tajam, juga memar dan lebam, membuat keduanya lemah, tak berdaya. Bahkan untuk sekedar membuka mata, mereka sudah tak sanggup. Hanya bibir pucatnya sesekali memaki Laras yang kini telah siap menyakiti mereka lagi. Aku melangkah mundur, mengerut dada yang gemetar. Sama sekali tak terbersit hal semacam ini sebelumnya. Tanpa sadar aku hampir menubruk Nyi Ratni yang dari tadi mengawasiku dari belakang. Nyi Ratni, kula butuh penjelasan. Nyi Ratni, aku butuh penjelasan, ucapku lugas. Tatapanku tak berpindah dari menatap Manik, matanya yang rusak. Nyi Ratni kelabakan. Ia bingung bagaimana harus menjelaskan. Aku dan Nyi Ratni sama-sama terdiam, sejenak menimbang. Ia akhirnya buka suara. Asal kamu tahu yuk, 2 perempuan ini jadiin media santet. Saya yang menyantet dan Laras di sini sebagai eksekutor. Media santet? Aku menggeleng. Ada rasa kecewa merayap. Bukannya media santet kerap memakai boneka atau benda tertentu. Ini malah manusia. 2 orang pula. Disiksa sedemikian rupa. Kemana hati nurani mereka? Santet jenis ini merupakan yang paling jahat di tanah Jawa. Nyi Ratni menarik napas dalam-dalam, mengembusnya halus, lantas kembali bicara. Ingat, kamu di sini bukan untuk main-main. Mati atau hidup, sendiri yang nentuin. Aku menundukkan kepala. Uang sudah terlanjur kuterima. Jikalau berencana kabur, belum tentu bisa selamat. Daerah sini sangat asing. Aku tidak menguasai medan. Ras, waktunya sudah dipanasin. Nyi Ratni berlali, memandang Laras. Sadar akan disiksa, 2 perempuan media santet itu ketakutan mendengar perkataan Nyi Ratni. Keduanya meronta. Sekuat tenaga ingin lepas dari rantai beton yang menjerat kaki dan tangan mereka. Sungguh membuatku prihatin. Sudah dari tadi malah. Laras menjawab malas. Kerjakan toh, nunggu apa lagi? Desak Nyi Ratni. Laras segera mengambil mangkuk aluminium berisi paku-paku yang entah sejak kapan dipanggang hingga merah membara. Ia meletakkannya di atas lantai. Selanjutnya memungut menggunakan menjepit agar tangannya tidak melepuh. Sebelum Laras menusukkan bara paku ke tubuh media santet, Nyi Ratni tiba-tiba menginstruksi. Ia mengelus pucuk kepala kedua perempuan tersebut, kemudian menasihati. Ojo gawe cidro Pak Waluyo yondo. Wong loro kudu tetep urip nganti target santet awak dhewe sing mati. Iso kan yo? Yang artinya, jangan ngecewain Pak Waluyo, yondo. Berdua harus tetap hidup sampai target santet kita yang meninggal duluan. Bisa kan? Salah satu perempuan menggeleng lemah. Air matanya jatuh tanpa isakan. Saya udah ndak sanggup lagi, Nyi. Wong orang yang disantet itu juga kuat ilmunya. Ucapnya Paro. Seliramu ojo cepet ati, Nduk. Sithik maneh ritual iki mesti kasil. Ojo pasrah ngono. Yang artinya, kamu jangan kecil hati, Nduk. Sedikit lagi ritual ini pasti berhasil.
Jangan menyerah. Nyi Ratni kembali mengusap kepala mereka. Perempuan yang satunya lagi berambut ikal sebau. Selain tak menyaut, ia kini nampak siap untuk dianiaya. Nasihat Nyi Ratni membuat rahangnya mengeras, serta tangan mengepal lemas. Seolah ia bertekad memenangkan ritual santet ini. Tetap urip, kudu tetap urip. Tetap hidup, harus tetap hidup. Bisiknya yang membuat Laras dengan cepat menusukkan bara paku ke leher, dada, dan perutnya. Ia mengerang menyayat hati. Ayam ke hatimu, Vira. Seliramu mesti tetap urip. Aku yakin seliramu selamat. Yang artinya, tenang Vira, kamu akan tetap hidup. Aku yakin kamu selamat. Bujuk Laras yang tak tega melihat Vira meringis kesakitan. Setelahnya perempuan bernama Vira rubuh ke lantai. Ia pingsan. Panasnya bara paku membuat luka yang ditorehkan tidak berdarah tapi parah ke dalam. Pemandangan ini membuat Nyi Ratni gembira. Ia tak tahan untuk mengomentari. Laras, sesuk mana seliramu kudu mantep-mantep. Santetnya bakal kasil sempurna yen seliramu dikepeki wadilan tanpa ulas asih. Laras, lain kali kamu harus totalitas. Santetnya bakal berhasil dengan sempurna bila kamu dipenuhi benci serta tanpa rasa kasihan. Tanpa welas asih. Laras mendeli kesal. Ia mendebak mangkuk berisi bara paku hingga terserak di lantai. Setelahnya ia angkat kaki dari bilik itu. Nyi Ratni mendesah. Ia nampak menyerah, menasihati Laras. Tidak ada kecocokan antar keduanya. Kamu gak istirahat yuk, ini sudah hampir pagi loh. Tegur Laras padaku. Ia berjalan ke ruang tengah, lantas menaiki anak tangga menuju lantai 2. Nyi Ratni mengode agar aku mengikuti Laras. Kamar kalian ada di atas. Jangan coba-coba buka jika ada yang mengetuk, pesan Nyi Ratni. Aku melirik kedua perempuan itu sebelum menuju ke lantai 2. Sempat berpikir, kenapa Laras hanya menyakiti perempuan yang bernama Vira, sedangkan yang satunya tidak? Apa karena perempuan itu belum siap atau bagaimana? Terdengar ayam berkokok saat aku menapaki anak tangga. Baru sadar hari sudah menjelang subuh. Aku sekamar bersama Laras. Terdapat 3 ranjang di kamar ini. Ranjangnya lumayan mewah, khas villa. Hanya saja bed cover berbau apek akibat tak pernah dijemur atau dibersihkan, apalagi dicuci. Lara sudah mendengkur nyenyak ketika aku masuk. Segera aku tutup pintu dan menguncinya. Menyimpan tas pakaian ke dalam nakas. Aku rebah di atas ranjang. Terasa sangat lelah, tapi akhirnya sulit sekali memejamkan mata. Berkelebat bagaimana Laras menusuk paku panas ke tubuh Vira. Kalau Vira dan satu temannya adalah media santet, artinya Laras adalah eksekutornya. Lalu, bagaimana denganku? Tentu sebuah pertanyaan yang membuat gelisah. Demi membunuh waktu, aku memilih duduk di tepi ranjang, menghitung cicak di plafon sembari menanti datangnya pagi. Beberapa saat berselang, terdengar pintu kamar diketuk berirama. Tiap irama terdiri dari 3 ketukan. Sopo iku? Aku bangkit, berniat membuka pintu. Belum menyentuh gagang pintu ketika pesan Nyi Ratni mendengung di kepalaku. Aku kembali duduk. Kupijat pelipis sampai ke dahi. Kuabaikan ketukan pintu yang kini berubah menjadi gedoran. Makin lama makin keras. Makin keras hingga tak terdengar suara lagi. Pagi harinya. Telurnya udah matang yuk. Laras memantau sebatas pintu dapur. Aku mengangguk. Tangan ini sibuk mengupas cangkang telur rebus satu persatu.
Siapa yang makan telur sebanyak ini, Ras? Aku bertanya mumpung Laras masih berdiri di sana. Wanita itu tertawa kecut. Mira sama Vira. Aku menelengkan wajah. Oh, mereka makan ini. Kembali ku tatap balasan telur rebus. Nggak pakai nasi. Laras tertawa aneh. Kali ini ada ekspresi tak senang di wajahnya. Yuk, santet itu identik sama telur. Selain mempercepat sembuhnya luka di tubuh mereka, makan telur rebus akan membatalkan sihir yang dikirim balik. Aku mengangguk, tak lagi memperpanjang tanya. Selesai mengupas telur, Laras meminta aku menyuapkan ke mulut Vira dan Mira, sementara dirinya sibuk menyiapkan air hangat untuk membasuh Mira dan Vira. Anak satu kliwon ya kamu, desis perempuan bernama Vira saat telur yang kelima selesai ditelannya. Kucukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.